Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai kritik. Meski Presiden Jokowi mengklaim Perpu ini disahkan untuk mengantisipasi ancaman ekonomi pada tahun ini, namun banyak pihak yang beranggapan Presiden terlalu terburu-buru dalam mengesahkan Perpu ini. Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 pada Jumat 30 Desember lalu. Perpu ini menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Penerbitan Perpu yang terkesan tiba-tiba dianggap menjebak masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan dari pemberlakuan Perpu Cipta Kerja ini. Pengamat Hukum Tata Negara Ferry Amsari menyebut pemerintah terkesan terburu-buru mengesahkan Perpu tersebut. Menurutnya seharusnya undang-undang itu dilahirkan dengan memenuhi aspek formil dan persetujuan bersama dengan DPR sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu menurut putusan MK kan harus diperbaiki, bukan dikeluarkan Perpu sebagai produk hal ihwal kegentingan memaksa. Apalagi kalau kita lihat ya, waktu 2 tahun itu sudah mau habis. Jadi terang bagi saya Perpu ini adalah upaya untuk mencegah agar Undang-Undang Cipta Kerja tidak inkonstitusional secara permanen karena waktunya mau habis. Dan tidak juga terpenuhi ini hal ihwal kegentingan memaksa karena waktu untuk memperbaiki 2 tahun lalu kemudian pasal-pasalnya terlalu banyak ya. Tidak lumrah Perpu yang mendesak hal ihwal genting memaksa gitu ya, dibuat panjang-panjang hanya untuk kemudian menyelesaikan masalah sesaat. Sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa Perpu Cipta Kerja ini sudah memenuhi unsur kegentingan yang memaksa karena dunia di bawah ancaman resesi akibat perang di Ukraina. Selain itu, Perpu ini diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum yang belum ada di undang-undang. Pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, yaitu misalnya dampak perang Ukraina ya, yang secara global maupun nasional mempengaruhi negara-negara lain termasuk Indonesia mengalami ancaman inflasi, ancaman stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis secepatnya. Nah, untuk mengambil langkah strategis ini, kalau masih menunggu sampai berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh putusan MK nomor 91 tahun 2020, maka pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi. Pemerintah menyebut Perpu ini ditandatangani untuk mengantisipasi ancaman-ancaman risiko ketidakpastian demi menarik investor asing. Menurut Presiden Jokowi, perekonomian Indonesia di tahun 2023 akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor. Dari Jakarta, Tim Liputan MJN.